Cara spesial Bunda Susan akan membawakan materinya. Kalau irit, kehidupan kita akan makin sulit. Ya, tapi kalau boros malah bisa menjadi kaya. Nah, bagaimana caranya? Piye carane? Pripun caranipun? Baik, mari sama-sama kita sambut ya Gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Boleh tepuk tangannya meriah. Terima kasih, Silakan. Masya Allah. Iya, ya. Terima kasih, Tabarakallah, Bunda Vita. Suara saya kedengaran? Ya, Bunda Susan. Oh iya, yang di Google Meet. Ya, diingatkan selalu ya. Soalnya dua layar. Ya, Alhamdulillah yang ada di Zoom baik-baik saja. Kalau gambarnya tidak bagus kayak kemarin, tolong saya diingatkan ya. Karena kadang ini ya fokusnya ke materi. Nah, Bapak Ibu sebagai ini ya, tadi udah dimulakan oleh Bunda Pita ya ada istilahnya penghangat gitu ya. Jadi penghangat dari kita mau ada riyadhah, tetapi ini pun saya tambahkan. Bapak Ibu ada yang lihat status saya dari ini. Statusnya bikin orang masa sih kayak gitu ya. Kalau yang sudah lihat alhamdulillah. Nah, status yang mana Bunda? Bunda statusnya banyak gitu kan. Tentu yang berkaitan dengan riyadhah kita ya pada malam hari ini, yaitu kunci dari keajaiban doa. Ya, kunci keajaiban LOP kita kan di situ kan kunci keajaiban doa ya. Ternyata ada di mana nih Bapak Ibu? Ada di pikiran bawah sadar. Yang malam ini kita akan buka nih, akan ketuk pintunya. Karena cara mengetuk pintu bawah sadar gerbangnya nih ya, gerbangnya pintu bawah sadar itu file yang kedua gitu ya, harus diulang dan diulang. Nah, malam ini kita kan akan ada repetisi pengulangan gitu ya. Apa saja saya ingatkan nih Bapak Ibu ya untuk bisa mengetuk ruang bawah sadar kita. Karena kita semua itu butuh pengabulan doa gitu. Nah, banyak orang yang enggak tahu gitu ya. Di mana sih caranya untuk bisa terkabul terus doa saya gitu ya. Kalaupun enggak terus ya, istilahnya di sini kayak mendekati Ustadz Nas lah kayak gitu ya. Kayak 90% terkabul gitu. Tapi kan bukan di makomnya Pak Nas kali gitu. Bisa jadi lebih Bapak Ibu. Bisa jadi lebih. Berarti berapa nih? 10 miliar tiap bulan. Amin gitu ya. Aminkan saja kan Allah Maha Kaya gitu ya. Nah, mengetuk pintu bawah sadarnya itu bagaimana? Karena di sana banyak sekali potensi-potensi kita, di sana itu banyak sekali talenta kita, banyak sekali solusi-solusi yang masih terpendam yang perlu kita gali. Di bawah sadar kita itu Bapak Ibu kekuatannya kan berlipat-lipat 88%. Coba berarti sampai sekitaran ya 7 kali lipat ya 7,5 ya sekitaran segitu ya dibanding dengan pikiran sadar yang kita itu kalau pikiran sadar itu kayak terang benderang gitu ya, tetapi ternyata yang dibaliknya dari pikiran sadar adalah ada pikiran tidak sadar, itu kekuatannya raksasa Bapak Ibu, dan bisa kita gali karena itu nanti akan bisa menaikkan dari level derajat energi kita, level ekonomi kita, level dari adanya layar mental kita gitu Bapak Ibu. Nah, kalau yang sudah tahu seperti itu, ndak eman-eman Bapak Ibu donasi. Bener ndak eman-eman, karena apa? Pada waktu donasi nanti dapat lagi, bahkan dapatnya lebih Bapak Ibu. Jadi ndak merugi, ini saya ngomongnya ndak disiplin ya, ndak merugi, untung terus gitu Bapak Ibu. Karena pada waktu kita beli nih gitu ya, belinya kan sama Allah nih, ndak sama saya sama Bunda Pita, ndak. Saya beli nih gitu, tapi nanti dijualin lebih lagi gitu. Jadi kita masih berbisnis dengan Allah nih saat ini gitu. Siapa yang mau beli maka Allah akan beri beri apa nih ya, apa namanya, dodoli gitu ya, akan dijualin gitu ya, akan diberikan ya, menunya tuh banyak sekali gitu, menu keajaibannya tuh banyak sekali. Nanti yang berkaitan adalah di sini bagaimana sih tema sejuta umat ya, saat irit duit makin dikit gitu, eman-eman ya untuk donasi ilmu gitu ya, eman-eman ya mau SHMR, eman-eman mau THMR misalnya gitu ya. Tetapi ternyata pada saat eman-eman itu ya uangnya makin dikit gitu Bapak Ibu. Uangnya makin dikit. Pada waktu foya-foya nih ya, kesannya foya-foya, tapi saya kasih tulisan di sana foya-foya yang bermakna, uang berdatangan, tergantikan.
Nah, ini yang saya praktekkan Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu ya, saya tetap ada juga godaan-godaan Bapak Ibu. Tetap ada godaan. Enggak usah sih kok mahal banget sampai 4 juta. Enggak usah sih kok sampai 7 juta gitu kan. Kadang ada seperti itu gitu kan. Kalau misalnya mohon maaf Bapak Ibu yang 100, yang 400, yang 1 juta itu terbilangnya ringan Bapak Ibu. Karena saya sering yang 4 juta sama 7 juta gitu. Bahkan saya ditawari ini ada ilmu lagi itu 20 juta 22.500.000. Mengulas dengan mengulas ada wilayah bawah sadar gitu. Trainingnya 3 hari gitu Bapak Ibu. Tapi memang belum saya ambil karena saya masih menikmati dari yang materi telepati ini yang berkaitan dengan ada LOB itu Bapak Ibu ya. Saya ulas kembali Bapak Ibu semua yang tentunya nanti ilmu ini saya tetap bagikan ke Bapak Ibu karena kemana lagi gitu kan ya. Karena disitulah ladang saya tentunya akhirnya Bapak Ibulah yang kemudian bisa dengan seekonomis mungkin ya, enggak sampai dengan puluhan juta seperti itu, tetapi ibaratnya dengan nyicil kan ya nyicil, tapi dapat juga gitu kan, dibanding makblek langsung 22 juta gitu ya, satu motor apa nih NMAX gitu kan. Kemudian mempelajarinya juga belum tentu singkat karena harus bertahap juga Bapak Ibu, enggak langsung wah telepatinya tek itu enggak bisa gitu, harus juga ada seperti di ini ya, diurai kayak gitu ya, pelan-pelan. Oh ini bagaimana ya, oh ini seperti ini seperti itu kayak gitu. Jadi alam sana juga kayak gitulah ya kurang lebihnya. Jadi enggak langsung kayak HP langsung tek kayak gitu, enggak bisa Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan ada saraf-saraf yang di otak kita kayak gitu ya. Telepati kan berkenaan bekerjanya ada di otak sadar sampai ke bawah sadar, kemudian sampai ke tidak sadar. Nah, tidak sadar ini ada di jiwa letaknya gitu ya. Saya ulang lagi Bapak Ibu, untuk mengetuk pintunya dari bawah sadar adalah berkata-kata positif. Jadi kita berkata-kata positif Bapak Ibu. Sekali saja Bapak Ibu mungkin saya kayak gitu ya, tidak berkata positif, itu nanti kayak mengena sepanjang hari itu tuh ketemunya itu kayak bubur terus gitu. Saya cerita sedikit ya, waktu itu sekitaran berarti hari Senin gitu ya. Nah, hari Senin itu, amin. Nah, hari Senin itu saya kedatangan tamu luar biasa gitu ya. Tamu luar biasa, saya masih di atas dalam kondisi yang saya masih rileks gitu ya, rileks. Kemudian saya dari toilet gitu kan. Nah, tiba-tiba anak saya seperti ini. Ibu ada tamu namanya ini kayak gitu kan. Tamu biasanya tuh tamu kalau misalnya mau datang itu ngabari dulu, WA dulu, jadi siapa dek gitu, namanya ini kok Bunda gitu kan. Ya udah saya lihat, oh orang itu Masya Allah gitu kan. Nah saya tuh terpancing gitu. Saya bilang seperti ini, Mbak jenengan kok membuat deg-degan orang sih Mbak gitu. Jenengan buat saya deg-degan loh Mbak. Saya dari atas tergopok-gopok ke sini kayak gitu kan. Jenengan kalau minta kan bisa sama Mae di sana. Aku bilang gitu. Ternyata orang minta-minta, cuma memang sok banget kayak gitu ya, sok banget. Wah, saya namanya ini, saya udah kenal Bunda, terus saya mau ketemu gitu. Lah kalau mau minta-minta sama Mae kan ada gitu. Saya tuh sampai ini Indonesia mau jadi apa Mbak, jenengan itu kan orang masih kuat gitu kan, Mbak ayo kerja kayak gitu, tapi malah balas ngomongnya berlipat-lipat seperti itu kan. Ternyata hal yang tidak enak itu masuk ke saya gitu kan. Nah sepanjang hari itu saya tuh ketemunya tuh mengenanya tuh tidak enak-enak gitu, bener Bapak Ibu. Saya ke BRI gitu ya, ternyata tidak bisa ngeprint gitu kan. Kemudian pindah ke cabang, ngantri lama banget gitu. Kemudian saya pindah lagi, ada di ini ya, saya mau ngeprint lagi, pindah ada di kasir yang sebelah, lama gitu, sambil saya istighfar terus, ya Allah ini gara-gara saya terpancing gitu ya, ya Allah kena tumbuk nih kayak gitu kan. Saya belum bisa langsung bawa keren saat itu. Memang pada saat ada tamu-tamu yang tidak janjian, memang saya memang matur sama Mae untuk jangan dipertemukan dengan saya gitu. Jadi ditanya dulu gitu. Tapi kan saat itu anak saya dari pondok gitu kan. Jadi kan enggak tahu tata tertibnya gitu ya. Akhirnya terpancing seperti itu. Saya istighfar ya sepanjang siang sampai sore itu. Alhamdulillah malamnya itu saya rileks gitu ya. Udah saya kayak rilis plong gitu ya. Kemudian alhamdulillah juga sempat tahajud paginya. Kemudian siangnya alhamdulillah dapat keajaiban tuh siangnya. Tiba-tiba saya dikasih uang segepok. Wah keajaiban banget alhamdulillah.
Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya enggak pamer ya. Ini kurang lebihnya ya Bapak Ibu. Jadi kadang tertrigger gitu ya, turun kan levelnya ya. Tetapi kita kemudian ingat gitu ya. Ingat kita istighfar terus sama sholawat hakul mubin gitu ya. Terus menerus seperti itu. Kemudian kita tambahin apa nih yang belum. Misalnya kita ke masjid kayak gitu ya, kan belum ya, kita ke masjid gitu kan, subuh, maghrib, atau kalau bisa isya. Kemudian tadarusnya tambahin kayak gitu Bapak Ibu. Waktu itu saya merasanya gini, aku kok galau banget ya, kenapa ya? Oh, tertrigger itu ya. Ya udahlah, aku pengen ke masjid gitu kan. Nah, akhirnya aku ke masjid, terus tadarusnya ditambahin. Kemudian tahajudnya lebih dipergasik lagi, diperlama lagi zikirnya kayak gitu. Ternyata kok aku bahagia ya. Oh ini ya, aku ketemu diriku lagi gitu kan. Paginya akhirnya saya ketemu lagi kayak gitu Bapak Ibu. Ini kurang lebihnya ternyata ya itu adalah untuk pembelajaran Bapak Ibu. Saya merasanya gini, saya ketemu dengan seperti itu, kemudian saya tertumbuk, saya galau. Nah, kemudian saya mengambil ramuan yang sudah saya buat sendiri kayak gitu. Akhirnya saya ketemu, nah ini saya tularkan ke Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kalau misalnya pas misalnya ketemu tertumbuk apa gitu ya. Nah, kalau muncul, nah coba Bapak Ibu, apa sih ibadah yang dicintai oleh Bapak Ibu, apa yang disukai kayak gitu. Rasanya tuh feelingnya ada, saya mau ke sini, saya mau ke situ, di samping ya kita RFF LOP seperti ini. Tapi tertriggernya kan misalnya hari Senin kan masih lama, ya kan. Jadi di tengah-tengah itu bagaimana agar kita bisa bahagia tanpa syarat secepatnya. Jadi kita ambil langkah kayak gitu Bapak Ibu ya. Di samping kita doakan orang itu. Kita berkata-kata positif ya, kita jaga. Nah kemudian yang kedua, repetisi diulang dan diulang. Ketiga, kita harus selalu merasa bahagia. Nah, makanya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini tidak boleh terpaksa. Harus memang benar-benar butuh dan saya bahagia. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini terpaksa, itu nanti tidak bisa masuk. Maka pokoknya the power of paksain. Saya bahagia ada di sini. Saya menyenangi kegiatan ini gitu. Santai, rileks tanpa beban. Nah, itu nanti masuk ya ke mengetuk pintu bawah sadar dan Bapak Ibu mulai merasakan ajaib gitu. Tenangnya itu kayak enggak seperti sebelumnya. Tenangnya itu lebih deep banget, lebih asik kayak gitu Bapak Ibu. Pokoknya senyum sendiri kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah present tense. Sekarang ini juga jangan ditunda gitu Bapak Ibu. Jadi present tense ini Bapak Ibu jangan menunda-nunda. Karena kalau menunda-nunda akhirnya keajaibannya juga tertunda gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu pertanyaannya ya? Bagaimana 4 hal ini? Apakah Bapak Ibu sudah berusaha rutin kerjakan? Kalau sudah, Bapak Ibu nanti akan menjadi makhluk yang ajaib, itu akan bisa segera dirasakan. Dan pada waktu Bapak Ibu sudah ajaib, kemudian jangan zona nyaman. Ya udahlah, saya enggak usah riado gitu. Ya akhirnya bensinnya mobil kurang gitu kan. Kalau bensin mobil kurang, nanti yang terjadi mobilnya mogok lagi gitu kan. Saat Bapak Ibu dapat ada tumpangan nih, tumpangan apa? Maunah. Bapak Ibu kan tiap hari itu ada maunah sebenarnya gitu kan, keajaiban-keajaiban gitu kan. Misalnya apa nih tumpangannya? Oh, keluarga makin tambah, ada menantu, ya ada cucu. Itu kan harus kita energinya lebih besar gitu ya. Misalnya kayak Bunda Pita dapat jabatan, itu jabatan itu ujian loh. Ya walaupun di situ bentuknya adalah ini ya, manis gitu ya, manis gitu. Tapi jabatan itu adalah termasuknya gerbong yang kesekian, yang bensinnya ini harus penuh gitu. Bensinnya di kepalanya ini harus penuh. Nanti gerbongnya ini pada waktu kepalanya jalan, biar gerbongnya bisa jalan. Bunda Pita kan diri Bunda Pita membawa keluarga gitu kan, membawa ada anak-anak, ada suami, walaupun suami tanggung jawab sama Bunda Pita, tapi Bunda Pita pun membawa mereka gitu kan. Nah kemudian membawa gerbong pekerjaan, membawa jabatan, coba ya, akhirnya bensinnya harus banyak. Saya sendiri ada ya, kemudian suami, anak-anak saya bawa gerbong, apalagi toko, bisnis, kemudian para jamaah dan lain-lain. Itu kan termasuknya kan saya bensinnya harus kuat. Nah kayak gitu Bapak Ibu ya, bensinnya harus banyak, akhirnya nanti mobilnya enggak mogok dan ajaib selalu gitu ya.
Ini kurang lebihnya untuk awalan dari saya ya. Saya ingin mengingatkan, makanya pentingnya sekali Bapak Ibu kegiatan seperti ini ya. Kita ada riyadhah adalah berusaha untuk mengetuk pintu bawah sadar kita. Akhirnya nanti di 6 hari, 7 hari ke depannya kita selalu terjaga keajaiban. Di tempat saya Bapak Ibu, di tempat kita, di tempat kami ya, tidak ada pembatasan 40 hari tidak ada. Karena apa? Saya ingin kegiatan ini, saya pun ya ingin menjadikan ini adalah kegiatan yang bisa membawa ke husnul khotimah gitu. Dan kita ndak memohon, ndak meminta keajaiban yang sementara. Kalau 40 hari kan berarti wah keajaibannya ya jadi pegawai negeri misalnya. Oh punya bisnis baru misalnya. Udah selesai gitu kan. Tetapi saya keajaibannya tuh pengen terus menerus gitu kan. Ya saya ndak ada batasan gitu. Terus menerus karena saya memang udah 17 tahun seperti ini gitu kan. Ya saya ndak ada pembatasan yang 40 hari, yang 360 hari, enggak. Tapi seterusnya. Nah tinggal Bapak Ibu bagaimana? Silahkan gitu kan. Pilihan ada di Bapak Ibu. Tentunya yang solid ya, yang mengikuti terus tentunya yang akan panen banyak Bapak Ibu. Karena pada waktu kita makan ya, nah kemudian kita setelah selesai makan kan menumbuh nih ya untuk tubuh. Kemudian kan kita butuh makan lagi karena untuk energi kegiatan gitu kan. Akhirnya riyadhah seperti ini seperti halnya kita panen makanan yang untuk kebutuhan kita, lalu nanti untuk kegiatan kita menghasilkan lagi, ada finansial, ada pahala, nanti akhirnya nanti untuk bisa berriyadhah kembali, nanti panen lagi, untuk berriyadhah lagi, panen lagi, seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Ini yang saya rasakan selama ini, yang kemudian menjadi bertumbuh dan bertambah gitu Bapak Ibu. Apanya yang bertumbuh dan bertambah? Ya tentu umur ya, bertambah dan bertambah terus gitu ya. Tapi akhirnya seperti halnya usaha, itu saya bertumbuh dan bertambah itu merasakan sekali kayak gitu Bapak Ibu, merasakan sekali ya. Dan saya ajaibnya ya, saya ingin menunjukkan nih Bapak Ibu, mohon maaf ya. Saya amazing aja nih Bapak Ibu. Kelihatan enggak Bapak Ibu? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Saya menemukan ada mutiara nih Bapak Ibu. Saya enggak pamer gelang ya Bapak Ibu ya, gelang emas enggak. Ini ya, gelang putih kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini produksi dari anak saya Bapak Ibu. Saya amazing aja hari ini. Masya Allah. Ini tambang emas nih gitu ya. Jadi anak saya yang dari Telkom kemarin ya, yang sudah lulus kemudian nilainya komlut itu, ternyata memang hobi dengan seni. Nah Bunda Pita, Bunda Dina ini kurang lebihnya karyanya. Yang salah satunya gitu ya. Di samping beliaunya itu buat manik-manik, buat baju gitu. Nah ini yang masih dirintis gitu. Setelah pulang dari Bandung kok di kamar terus gitu ya. Saya agak gini nih. Ya itu gimana kok di kamar terus gitu ya. Ternyata masih buat kayak gini, saya lihat gitu. Ya Allah Dek, apik banget Dek ini gitu kan. Akhirnya tak coba Dek, biar laris ya Dek, tak pakai gitu. Ya Mi dipakai. Nah ini Bapak Ibu ya, kurang lebihnya hasil dari Ayaswi Bapak Ibu. Anak senang berkarya kayak gini ya. Alhamdulillah ya, amazing aja ya. Saya doakan juga dari putra-putri Bapak Ibu demikian ya. Kreatif, penuh talenta gitu ya Bapak Ibu ya, dan ajaib. Tentunya bakti ya, taat sama Bapak Ibu dan juga takwa kepada Allah. Amin.